Oke, kembali lagi ke kernel part berikutnya. Ya, sebelumnya kan sudah dibuktikan yaitu homomorfisme dari identitas ke identitas. Sekarang kita membuktikan dari inverse di grup G dihomomorfismekan atau difungsikan ke inverse H. Sama ya, yang diketahui itu mempunyai dua grup, yaitu grup G dengan operasi star dan grup H dengan operasi diamond. Oke. Nah, diketahui Fx sama dengan Y. X elemen dari G dan Y elemen dari H. Nah, sekarang akan kita buktikan kalau fungsi X inverse itu sama dengan Y inverse. Y inverse. Pertama, kan diketahui kalau X itu kan tadi elemennya G ya. Kita operasikan bintang dengan inverse-nya. Berarti kalau ini X dioperasikan dengan inverse-nya, itu kan hasilnya adalah identitas, ya kan? Identitas dari G. Nah, sekarang kita masuk ke operasi fungsi. Jadi kita fungsikan X star X inverse. Kalau di sebelah kiri fungsi, berarti sebelah kanan juga fungsi dari identitas G. Ya. Dari sini kita fungsikan toh, fungsi ini kan G. Ini G ke H. Kalau ini G ke H berarti kan Fx diamond Fx inverse itu sama dengan fungsi dari identitas G berarti dia apa? Kalau difungsikan berarti dia ke identitas H atau hasilnya tadi. Nah, dari sini Fx itu kan sama dengan Y. Kemudian diamond tetap ya Fx inverse sama dengan tetap. Nah, lalu biar hanya dapat ini kan tujuannya kan Fx inverse sama dengan Y inverse toh. Berarti ini kita operasikan dengan Y inverse di sebelah kiri dan kanan. Nah, ini kan Y inverse dioperasikan dengan Y, diamond Y kan identitas ya, berarti kan tinggal Fx inverse, ya kan? Nah, ini kan identitas H, berarti kan kalau dioperasikan dengan identitas H, berarti kan hasilnya dia adalah dirinya sendiri. Nah, berarti terbukti sudah kalau homomorfisme itu juga dipetakan dari inverse G ke inverse H. Berarti sudah terbukti ya. Nah, kemudian dari sini berarti kita bisa menyimpulkan definisi dari kernel. Definisi dari kernel itu kan berarti homomorfisme yang tidak one-to-one toh. Misal, ini saya mulainya dari contoh ya. Misal ada fungsi G ke H itu tidak
one to one function, tidak one to one fungsi, ya. G mempunyai elemen X1, X2, dan seterusnya yang dipetakan ke Y. Tadi kan X1, X2 itu elemen dari G, kalau Y itu kan elemen dari H. Nah, berarti gimana untuk memetakannya? Berarti kan seperti ini. Fungsi X1, dia kan dipetakan ke Y, itu kan seperti ini jadinya. Ini kan fungsi X1, berarti kalau fungsi X2 dia juga dipetakan ke Y, ya kan? Nah, gimana kalau fungsi X1 dipetakan ke Y, fungsi X2 itu dipetakan ke Y, kan berarti kan kalau dibuat diagramnya, kalau fungsi itu seperti ini. Ini X1, X2, dan seterusnya. Ini Y, ini G, ini H. Nah, semuanya ini hasilnya itu ada di Y. Nah, seperti ini loh maksudnya kalau kernel. Kalau homomorfisme yang sebelumnya itu, ya, itu kan dia one to one fungsinya. Kalau yang ini tidak one to one. Tidak one to one itu apa, ayo? Fungsi tidak one to one. Berarti dia bisa surjektif ya, bisa kita bilang surjektif dan injektif ya. Kalau bijektif kan berarti harus one to one. Kalau injektif boleh one to one. Dan subjektif juga. Tidak hanya one to one maksudnya. Nah, dari sini lanjut ya. Yang ini fungsi E1 kan dia di G, kemudian dipetakan ke H kan berarti hasilnya di Y. Berarti F X1. Nah, ini berarti operasinya berarti apa? Berarti operasinya itu ya diamond. Dioperasikan dengan Fx inverse sama dengan Y. Jadi kan Fx1 kan sama dengan Y. Ya toh. Kemudian Fx inverse. Nah, ini sama dengan apa? Y, ya, diamond, Y inverse. Nah, ini kan berarti sama dengan apa? Identitas H. Nah, ya. Nah, yang kedua gimana caranya? Yang kedua coba kalian coba sendiri ya. Yang kedua. Dan seterusnya. Kalau yang kedua kan berarti sama, nanti ini Fx2 dioperasikan dengan Fx inverse sama dengan Y kan X1, X2 kan sama dengan Y. Terus dioperasikan dengan Fx2 inverse, nanti hasilnya itu sama dengan Y, diamen Y inverse itu sama dengan apa? Identitas H. Jadi semuanya itu dipetakan ke identitas H-nya gitu. Dan seterusnya ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada banyak elemen G yang dipetakan ke, ini kan banyak elemen G yang dipetakan ke
H ya. Nah, di sini kita sebut sebagai kernel. Kalau definisinya, kalau dituliskan seperti ini. Nah, diberikan homomorfisme grup F fungsi G ke G aksen. Kalau ini G ke F, G aksen. Kalau yang tadi kan ke H. Sama aja ya, biar kita lebih mengenal banyak-banyak ini, simbol. Himpunan semua anggota dari G yang dipetakan ke elemen identitas. Nah, tadi kan sudah kita buktikan toh, elemen identitas dari G aksen disebut dengan kernel atau inti dari F, dinotasikan dengan kernel F, yaitu kernel F sama dengan A elemen G sedemikian hingga fungsi A itu sama dengan identitas di G. Nah, tadi kan sama toh, sama seperti ini. Itu. Nah, ini kan dia nanti semuanya di hasilnya kan ada di identitas di G. Toh kalau yang tadi kan G aksen, kalau ini di H karena dia G ke H, begitu. Kemudian definisi yang kedua, himpunan semua anggota dari G aksen yang mempunyai kawan di G disebut dengan peta atau bayangan image dari G oleh F dinotasikan dengan Fg, yaitu Fg adalah X elemen G aksen untuk setiap A elemen G Fa sama dengan X. Nah ini kalau ini dibalik ya. Himpunan semua anggota dari G, berarti kan G aksen yang mempunyai kawan di G disebut dengan peta atau bayangan image dari G oleh F. Dinotasikan dengan Fg yaitu ini, atau dengan kata lain Fg sama dengan Fa fungsi A sedemikian hingga A itu elemen dari G. Nah ini yang disebut dengan kernel. Jadi apakah kernel itu merupakan subgroup? Apakah kernel itu merupakan subgroup? Nah, ke teorema selanjutnya. Diberikan homomorfisme grup F, G ke G aksen. Maka yang pertama kernel F adalah subgroup normal dari G. Dan yang kedua Fg adalah subgroup dari G aksen. Ya, berarti dia merupakan subgroup ya. Oke, sebelum masuk ke subgroup yang ini teoremanya, contoh dulu di kernel itu contohnya seperti apa sih? Oke.